disampaikan jazakumullah khairan katsira. Sedikit pembuka beliau bahwa para sahabat, para habaib Al Habib Muhammad Al Haddad, beliau datang ke negeri ini, ke Jawa, ke Indonesia, membawa rahmat, membawa barakah, membawa keindahan, membawa warna yang istimewa untuk Indonesia. Dan kita merasakan apa yang kita dapatkan dari beliau-beliau ini. Di dalam bahasa kidaan, Bapak Ibu sekalian, Andin di anak umah telepon Habib berarti Kanjeng Rasul demen. Paham? Andin di anak negeri kampung negara masuk para Habib, tanda Allah menghendaki kebaikan. Alhamdulillah. Tetap demen Habib. Alhamdulillah. Tetap demen Kiai. Alhamdulillahirabbil. Selanjutnya al-mau'idah al-hasanah dzaniyah Kang Kaping kali akan disampaikan pada yang terhormat. Itu adalah pembawa acara atau MC ya dalam acara Hall Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad Tegal yang ke-130. Dimana ketika kita itu menelusuri bagaimana kedatangan para habaib yang tentu untuk Habib ini ya datang ke Indonesia itu pada tahun 1870 dan meninggal pada tahun 1885, di mana masa kedatangannya ke Indonesia itu hanya 15 tahun. Lalu dengan mudahnya, dengan gampangnya, Hall Tegal itu disematkan kepada beliau, kepada Habib ini. Dan tentu untuk di masa-masa itu adalah masa di mana Belanda itu sedang masif-masifnya mendatangkan tenaga kerja dari Hadramut, dari Yaman, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan mereka. Padahal, ya, untuk kota Tegal itu, pendiri kota Tegal itu adalah Ki Ageng Sebayu, serta beberapa tokoh-tokoh Nusantara yang lainnya yang kedatangan mereka ke Tegal, bahkan hari jadi Tegal itu jauh ratusan tahun sebelum kedatangan dari Habib ini. Maka di sini ya kita sebagai manusia yang normal memiliki logika yang sederhana saja. Nggak usah jauh-jauh. Apakah pantas seorang Habib yang hanya 15 tahun di kota Tegal, lalu dielu-elukan dengan sedemikian rupa, seolah-olah dia ini adalah yang mendirikan kota Tegal? Itu perlu jawaban ya dari teman-teman. Itu satu. Kemudian poin yang kedua, bahwasannya dimanapun tempat ketika ada kemasukan Habib, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencintai penduduk daerah tersebut. Di mana ketika suatu daerah dimasuki oleh Habib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ridho, cinta kepada daerah tersebut. Pertanyaannya, mereka ngapain di masa atau di saat Belanda itu sedang menjajah Indonesia? Kalau memang mereka mendatangkan keberkahan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Rasulullah, maka Belanda itu ya dengan mudahnya diusir oleh mereka. Long ini mereka itu malah menjadi PNS-PNS-nya Belanda, tenaga kerjanya Belanda, dan biaya untuk membiayai para tenaga kerja ketika dibandingkan antara orang Hadramut dengan orang Arab, dengan orang Eropa, itu tentu lebih ekonomis. Sebagaimana yang dituliskan oleh L.W.C. van den Berg dalam bukunya. Kalau memang ya Habib itu memberikan keberkahan untuk Indonesia, tidak ada itu Utsman bin Yahya.
yang dia seolah-olah membela kepada masyarakat, ya, menjadi perantara antara masyarakat dengan Belanda, kemudian menamainya dengan istilah apa itu? Penyambung lidah antara masyarakat dengan Belanda, atau dengan istilah lain apa namanya, siasah, siasah. Lalu surat-surat yang sekarang sudah mulai dibuka, surat yang dikirimkan oleh Utsman bin Yahya kepada Senokor bagaimana jasa Utsman bin Yahya kepada Senokor, bagaimana Utsman bin Yahya itu mendapatkan gaji setiap bulannya itu 100 gulden, bagaimana Utsman bin Yahya itu mendapatkan pujian dari gubernur jenderal saat selesai mencetak kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah. Bagaimana dalam kitab tersebut, kemudian dalam fatwanya Utsman bin Yahya itu memerangi para ahli tarekat, yang kemudian berapa ratus, berapa ribu korban dari masyarakat Banten saat tahun 1888. Apakah itu memberikan berkah? Ya, apakah itu dengan perilakunya Utsman bin Yahya yang katanya dimanapun tempat yang di situ ada Habibnya, maka tempat tersebut akan dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan tempat itu menjadi berkah? Apakah itu bukti dari keberkahan dari Habib-Habib ini? Belum lagi muridnya Utsman bin Yahya, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, atau yang dikenal dengan Habib Ali Kuitang itu, sampai mendapatkan 2 medali dari Belanda. Lantaran apa? Lantaran memberikan kedamaian bagi masyarakat. Yang saat itu perlawanan-perlawanan oleh masyarakat kepada Belanda itu mampu untuk untuk diredam. Apakah itu bentuk dari keberkahan serta kecintaan Allah dan Rasulullah kepada tempat masyarakat dan tempat manapun yang dimasuki oleh Habib? Nah, belum lagi dari yang disampaikan oleh Bapak Taufik As-Sakaf ketika dalam acara tersebut, yaitu menyampaikan bahwasanya Habib ini, Muhammad bin Tahir Al-Haddad, itu adalah seorang wali gutub. Kok banyak amat sih wali gutubnya itu? Rasa-rasanya tidak terhitung sama sekali, mulai dari masanya Abdurrahman As-Sakaf atau Faqih Mugaddam, Faqihil Mugaddam Ats-Tsani, yang kedua. Kok banyak amat itu? Sementara umat Islam ya di dunia itu mengenal hanya beberapa para wali-wali gutub. Nah, ini produksi wali gutub dari kalangan Ba'lawi itu luar biasa hebat itu. Satu masa saja itu berapa banyak orangnya itu. Mulai dari masanya Abdurrahman As-Sakaf sampai kepada saat ini, siapa yang tidak wali gutub? Kita simak ya, dan sekaligus menjadi penutup dari video ini. Para ulama yang saya hormati, yang saya taati, segenap warga Zuriyah Sayyidina Imam Al-Qutub, Sayyidina Imam Al-Qutub. Udah mah imam, udah mah gutub. Luar biasa emang ya, luar biasa ini. Luar biasa, hebat. Terus? Tahir Al-Haddad yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sampel ya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.